unboxing banyak dan agak nyender dulu sedikit, lu mah taunya hidup gue enak aja sih. unboxing banyak. Intro dulu. Oke teman-teman, hari ini kita mau unboxing agak banyak dan gue terima kasih kepada kalian yang udah ngedukung kita benar-benar dari awal. Yang tadinya kita cuma ada di Kura-Kura, alhamdulillah dari Kura-Kura itu kita bisa nambah lagi binatang-binatang yang lainnya, dan sampai hari ini akhirnya kita belanja dan ngabisin duit agak banyak sih sebenarnya. Dongkol ya dongkol, cuma mau gimana lagi, hobi pak ya. Jadi unboxing kita hari ini ada beberapa barang dan ada yang import juga salah satu. Nggak import banyak sih, cuma satu aja gitu loh. Jadi si barang ini nanti kedepannya bakal jadi project breeding kita juga, sama kayak Kura-Kura Ambon. Karena kita baru dapat satu proyekan breeding Kura-Kura Ambon. Untuk kura-kura yang lain kita masih jadi seller biasa ya, penjual biasa, dan kedepannya ini juga bakal jadi project breeding. Makanya kenapa gua belanja agak banyak, karena nanti step by stepnya nanti biar bisa manjang gitu loh ke depannya. Dan sebetulnya gue bukan unboxing sih kalau gini hitungannya ya, tapi karena memang barangnya datang semalam ya gue bukain dulu gitu. Cuma ini karena udah di kotak ya gue mau liatin aja deh, biar gue bisa nge-save momen juga di sini. Jadi biar nanti kedepannya kita bisa mulai dari sini awal kan. Oke, dari yang mana dulu kita mulai? Dari yang atas boleh. Atas dulu. Habis kotaknya lucu sendiri. Ini kayaknya kue BTS. BTS Blue Thanksgiving ya. Bukan BTS Meal, yang gua tahu Blue Thanksgiving ya. Pada lontong. Dan tuh, keluar kepalanya tuh. Lihat tuh. Ih, cantik ya. Ini teman-teman namanya corn snake. Corn snake itu bukan asal Indonesia ya, aslinya ya. Dia masih agak jampi, dia masih agak kaget. Dia ini asal negara-negara Amerika, ada mungkin di bagian-bagian Florida, California juga ada. Lokalitinya banyak lah. Good job. Di lokalitinya banyak juga ya, tapi dihususkan untuk Amerika. Nah, kalau misalnya yang satu ini walaupun kecil agak pedas, karena ini udah bukan normal lagi teman-teman. Ini udah morph ya jatuhnya. Morphnya masuknya morph. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya itu jurik. Tahu jurik nggak? Hantu ya. Ghost. Ini udah morph ghost. Gennya udah, kalau kata orang biologi heterozigot ya. Jadi gennya itu gen bawaan. Kalau misalnya mau bikin ini tuh campuran dari beberapa morph baru bikin ini. Morph itu apa ya? Morph adalah itu. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini yang pertama ya. Bedanya sama milk snake ini apa? Kan ada corn snake, ada milk snake. Ini kan sebenarnya kebetulan putih. sama aja, dari satu keluarga, dari keluarga colubrid gitu. Sama-sama ular colubrid, sama aja. Cuma mungkin kayak piton juga ya, ada di kita ada retik ya, atau biasa dipanggil sanja kembang. Kalau misalnya di luar negerinya ada ball python, ada jaguar, ada karpet juga. Itu sama-sama dari keluarga python. Ini sama aja dari keluarga colubrid. Jadi ular-ular
friendly snack lah, ular-ular menengah ya. Jadi besar pun mereka nggak akan terlalu besar. Ada sih yang udah kayaknya udah mentok deh gedenya di kita juga ada di sini. Kita simpan dulu yang ini. Boleh langsung yang bawah dulu nggak? Yang paling bawah. Oke, yang paling bawah kayak bikin penasaran gitu. Paling bawah. Ini yang paling bawah ada 2 teman-teman, dan memang ini dipisah karena kalau memang dari si sellernya itu nggak dipisah, nanti dia mentok-mentok atau mungkin berantem. CLBK. Apa CLBK? Balikan. Dan karena di luar hujan, lagi musim hujan juga, akhirnya tadi kita pause dulu dan gue pindah ke dalam. Sebenarnya ini ruangan memang dikhususkan sama Leuweung Satwa itu nanti ruangan ini nih yang gua ngobrol sekarang ini khusus untuk breeding, dan bukan cuma satu hewan aja tapi beberapa hewan yang memang bisa kita breed di dalam ruangan ya teman-teman. Ruangannya ini ada 5x4 ya. Yes, gede lah, lumayan gede. Kalau misalnya untuk rak-rak ular mungkin bisa kan sampai 100. 3x3 lah. 3x3. Ya gimana, gua aja sih, kan gua hostnya. Marah protes mulu. Oke, kita lanjut lagi ke unboxing. Duduk Ntar agak nyender dulu sedikit, lu mah taunya hidup gua enak aja sih. Udah susah dilihatin lagi, bikin malu. Oke. Tadi yang paling gede dulu ya? Bawah-bawah. Sendal gua nggak di endorse, meskipun mahal. Seragam sombong gitu aja. Oke, di sini ada 2 teman-teman. Memang pas ketika datang kayak begini, cuma ada koran-koran dan dipisah karena sama-sama udah jumbo size, udah adult ya maksudnya ini. Dan ini sepasang, dan seperti biasa ada satu yang kencing kayaknya. Oke, kita mulai dari yang ini dulu deh, nih yang agak kecil kantongnya. Dari yang agak kecil dulu kantongnya. Enaknya tuh kalau misalnya ular-ular polybrid kayak gini, ini ular pemula ya gue bilangnya. Tapi kalau misalnya kita free handle nggak masalah. Cuma kalau misalnya yang berbisa atau venom jangan sampai. Ini udah jumbo sih. Ini udah jumbo sih. Ini Siap udah kawin siap ya? Quick nih. Ini udah siap skidi papap ini ya. Size udah gue ukur semalam, ini ada di 94 sentian, 90 senti lah sama gue semalam diukur. Dan kalau yang tadi lihatin perbedaannya dulu deh. Ini kan walaupun kecil udah morph ya, putih kayak gini, ghost. Nah, inilah yang normalannya teman-teman. Ini normalan atau biasa disebut sama orang-orang keren itu wild types ya. Tipe-tipe normalnya ya kayak begini warna normalnya gitu loh. Yang ketemu di alam tuh kayak gini. Kalau udah mau kayak begini, itu udah permainan genetik dari breeder-breeder yang sudah melakukan breed duluan sebelum kita. A few moments later. Nah, oke, jadi karena ada banyak agak gangguan, malum aja agak potong tadi ya karena hujan juga di sini. Jadi ini yang normal ya, ini yang normalan, ini yang female-nya teman-teman. Cantik. Kayaknya baru habis shading deh dia. Warnanya masih ngejreng. Oke, jadi ini yang normalan. Nanti kalau untuk gua review masalah satu-satunya normal itu cirinya kayak gimana, ghost tadi kayak gimana nanti deh kan. Ini kita unboxing aja dulu kan semuanya.
Ntar kita bahas-bahas tentang genetik juga, morf juga, atau gitu-gitu aja sebenarnya. Kalau genetik itu ya dominan, kodominan, head, ada juga yang allelic gene atau biasa kita sebut ALS ya, act-like super, ya itu aja sebenarnya. Tapi nanti kita bahasnya nanti ya teman-teman. Nah ini yang next, nah ini yang gua pikir ini udah agak mentok, tapi gua kurang tahu juga ya udah mentok apa belum. Dan wow tuh gede banget sih ini, panjang, dan ini udah bukan normal ya teman-teman. Ini udah termasuk morph ya, dia itu termasuk keluarga albino ya, albino melanistik ya. Dia albino tipe 2 teman-teman. Jadi kalau yang tadi normal, albino ini matanya merah ya, coba kelihatan nggak? Matanya merah ini sih kayaknya mau shade ini. Kalau yang tadi after shade, kalau ini kayaknya mau shading. Ini udah morph juga ya, dan ini jantannya teman-teman. Nah, dan si jantan ini nanti akan gua kawinkan dengan betina yang itu. Nanti akan menghasilkan anaknya apa, Bang? Kira-kira yang pasti keluarnya pasti normal, tapi dia membawa head ini. Membawa head si Amel ini nantinya. Dan kedepannya kalau misalnya nanti dikawinin lagi sama si bapaknya ini, ya keluarnya kayak si bapaknya Amelnya ini, atau head ketemu head, keluarnya pasti ini juga. Oke, udah ngeliat ya, ini calon indukan pertama kita yang paling gede sih ini. Berarti nanti bahasan gimana cara bedain jantan sama betinanya ada di next. Nanti ada di next. Ya, soalnya kan kalau dari sulcata kita tahu tuh kura-kura tuh gimana jantan sama betina apa bedanya. Kalau ini di next ya. Ya, next video juga kita akan bahas kok. Tenang aja. Ini nggak dijual kok. Kecuali ada yang menggoda, cocok boleh lah. Sebetulnya gue tuh cuma seller tembak, cuma penghobi biasa. Tapi kalau ada yang nawar dan harga cocok, ya mau apa lagi? Oke, singkirin. Dan yang terakhir ini udah. Dan yang terakhir ini yang agak ngabisin duit banyak sih teman-teman. Karena ini morph yang paling agak jarang juga di Indonesia, satu. Dan yang kedua, ini juga impor sih. Memang bukan gua pribadi yang impor. Yang impornya itu Mas Dharma, gua beli di dia. Mungkin kalau kalian pemain ular tahu lah sama dia. Kecil tapi pedes. Nggak kecil juga sih sebenarnya, karena umurnya udah 1 year mungkin, maybe 1 tahunan sih. Udah agak gede. Female juga. Jadi gue itu cuma beli 1 male dan 3 female. Yang female yang tadi normal itu udah dewasa, dan yang 2 itu buat next yearsnya lagi. Dan I present to you. Ya, teman-teman. Ini udah masuk morph namanya Amber ya. Dia ini dasarnya ini dari karamel sama hypomelanistik ya. Kemudian jackpotnya ya ketemulah ini jenis Amber ini. Makanya dia masih agak jarang, karena yang karamelnya sendiri masih agak jarang juga gua lihat ada di pasaran Indo teman-teman. Dan dia tuh warnanya ya begini, kayak karamel tapi gelap ya, karena dia ada hypo. Tuh. Belakangnya begini kalau yang Amber. Ini udah sekitar 50 sentian, 50-60 senti mungkin, 70-an ya. Ya, 1 tahunan lah, umur 1 tahunan soalnya kata sellernya juga. Karena ini sebenarnya kipan dia sih, cuma gua goda sedikit karena agak jarang juga kan. Akhirnya dia mau lepas teman-teman. Dan ini yang bakal nanti kita kembangin dari kita akan khususin karamel kayak gini di lubang satwa teman-teman.
karena gua tuh khusus untuk ular ya, nggak tahu kenapa gua pribadi nih sukanya yang warna-warna kuning, oranye. Untuk warna-warna lainnya kurang teman-teman. Siapa tahu gua bisa ngeluarin blue corn snake gitu biar kayak Persib. Itu yang gua senengin. Jadi kalaupun nanti misalkan mau dikembangin, pasti ini project utama yang di depan nanti bakal kita kembangin. Jantannya gue nggak akan kawinin sama yang karamel lagi sih, karena gue pengen dapet morph baru dari si dia ini, dari si inilah sekilas Amber ya, morph Amber. Tapi teman-teman inget ya, udah gue ingetin ya dari awal di depan tadi bahwa si corn snake ini motif-motif yang kayak begini nih, ular-ular motif bagus kayak gini, warna-warna cerah segala macam, ini asalnya dari Amerika teman-teman, nggak akan mungkin ada di alam Indonesia. Nah jadi teman-teman juga kalau memang misalkan nanti ngelihat ular di alam yang warnanya mencolok bagus dan segala macam, teman-teman nggak tahu emang itu jenisnya apa, berbisa atau enggak, lebih baik teman-teman tinggalkan ya, lebih baik teman-teman tinggalkan, jangan dipegang matok, tewas. Jangan dipegang. Kalau memang nggak tahu, kalau memang teman-teman udah tahu ya, rilis lagi ke tempat yang agak jauh dari rumah-rumah manusia biar nggak menimbulkan persengketaan antara ular dan manusia. Karena musim hujan, banjir, biasanya ada aja ular yang masuk pemukiman teman-teman, dan karena orang-orang nggak tahu ternyata itu tidak berbisa, main bunuh aja segala macem. Makanya itu untuk menjaganya, untuk safety-nya ya sama-sama kita tahu. Ini unboxing gua agak berilmu ya, karena sebenarnya kameramen gua bukan si Anda sih sebenarnya. Kalau misalnya kameramen dia nggak ada ilmunya. Oke dah, unboxing gua cukup sekian ya. Kalian juga tetap dukung kita buat semua si corn snake yang ada di kita ini untuk perkembangan segala macamnya. Terima kasih udah nonton. Mau subscribe mau enggak terserah lu lah, yang penting lu nonton ya. Tapi yang paling penting lu follow IG gue ya. Kalau YouTube terserah lah, mau subscribe kayak mau enggak. Lapar aja deh. Dan salam sejahtera.